Teman, harus diakui bahwa tidak semua orang akan membuka IG atau FB-nya. Atau kalaupun membukanya, belum tentu postingan kita dibaca atau diperhatikan. Nah, berbeda dengan pesan WhatsApp yang pasti akan langsung ke HP yang bersangkutan. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar WA Anda, mereka klik, membacanya, serta penting nih, tidak diblokir dan bahkan membalas WA Anda. Simak video berikut ini sampai tuntas karena ada 9 prinsip yang wajib Anda tahu dalam meracik pesan WA untuk prospek-prospek Anda. Dan di akhir video ada suatu sistem yang Anda bisa pakai untuk kirim WA jumlah banyak tanpa membuat jari Anda jadi pegel ya, dan tetap bisa menyapa nama prospek bukan hanya Bapak Ibu. Simak ya. Semangat pagi teman-teman agent dimanapun Anda berada, senang sekali Anda tetap aktif, produktif, dan tentunya tetap sehat. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa WA atau WhatsApp application ya adalah aplikasi chat paling populer di seluruh dunia, juga di Indonesia. Meski banyak yang lain, versi-versi yang lainnya seperti Telegram dan lain-lainnya yang sebenarnya punya fitur lebih baik bahkan dari WA. Tapi tidak bisa dipungkiri WA tetap yang paling populer, terutama di Indonesia ini. So, sebaiknya kita gunakan pesan WA ini untuk prospecting juga. Langsung saja ya, prinsip pertama dan terpenting. Jangan pernah lakukan spam. Apa itu spam? Itu mengirimkan pesan secara masif ya, jumlahnya banyak. Untuk satu penerima mungkin Anda kirim 1, 2 kali, 3 kali sehari. No. Ya, Anda akan dianggap sebagai spam. Dan kemungkinan Anda akan diblok oleh yang bersangkutan. Bahkan bahayanya ini adalah Anda dilaporkan oleh penerima WA tersebut. Dan jika lebih dari 10 orang melaporkan Anda dalam waktu yang relatif bersamaan, ada kemungkinan akun WA Anda akan dinonaktifkan oleh pihak WhatsApp. Ya. Dan untuk mengaktifkan kembali, Anda harus menghubungi pihak admin WA melalui email dan menjelaskan situasinya agar bisa dibuka kembali akun WA Anda. Jadi tipsnya, jika mau menggunakan WA untuk prospecting, sebaiknya sih gunakan akun yang berbeda dengan WA personal Anda. Ya, dan sebaiknya dirubah menjadi WA bisnis. Di kesempatan lain saya akan jelaskan apa sih manfaat WA bisnis ini. Oke, prinsip kedua, harus menyapa dengan nama. Jangan hanya salam sehat Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Tapi cobalah salam sehat Bu Rina, selamat pagi Pak Roni, dan sebagainya. Ini untuk membedakan diri dengan para penjual lain yang asal broadcast gitu saja. Ya, oke, itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, tujuan WA ini adalah untuk memperoleh respon. Ingat, untuk memperoleh respon, bukan untuk jualan. Kenapa? Karena sebagian besar orang tidak suka ditawari sesuatu melalui WA, apalagi yang mengeluarkan uang cukup besar. Kecuali untuk pesan makanan ya. Oke, produk asuransi jelas perlu penjelasan yang cukup baik ya, perlu tanya jawab, perlu interaksi. Nah, tugas kita untuk memancing interaksi tersebut. Jadi, WA Anda harus cukup provokatif agar prospek mau membacanya dan membuatnya penasaran dan tentunya yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Contohnya, salam sehat Pak Ruslan. Pak Ruslan lagi nih. Oke, salam sehat Pak Ruslan. Dalam kondisi COVID, sering kita mendengar orang yang tidak mendapat kamar di rumah sakit atau jika mendapat kamar pun tidak senyaman yang dikehendaki. Ini bukan karena kamar rumah sakit habis, tapi karena alokasi kamar untuk COVID yang terbatas. Dan kamar yang nyaman biasanya untuk pasien yang memiliki kemampuan lebih. Untuk kepastian mendapatkan kamar yang nyaman jika terjangkit COVID, silakan balas WA ini. Dan saya akan menjelaskan lebih lengkap mengenai fasilitas yang bisa Pak Ruslan miliki. Tetap semangat, Eka Astia Wibawa. Sepertinya masih agak kepanjangan. Bisa dipersingkat nggak ya? Nah, masuk kita ke prinsip keempat. Pakailah kata-kata yang lugas, tidak terlalu panjang, tapi tetap memiliki arti yang jelas. Caranya gimana?
perlu banyak latihan memang. Nah, kita coba lihat lagi draft awal tadi ya. Ada nggak yang bisa dipersingkat? Ada nggak yang bisa diganti kata-katanya sehingga lebih singkat dan bahkan bisa jadi lebih menarik? Saya pakai contoh WA sebelumnya yang saya persingkat. Contoh, salam sehat Pak Ruslan. Dalam kondisi COVID, sering kita mendengar orang yang tidak mendapat kamar di rumah sakit, atau jika mendapat kamar pun tidak senyaman yang dikehendaki. Saya rubah menjadi, saat ini banyak penderita COVID sulit mencari kamar rumah sakit sesuai keinginan. Coba Anda perhatikan bedanya ya, kalimat sebelum dan yang sesudah. Jelas lebih singkat, tapi tidak membuat arti menjadi jauh berbeda. Ya. Saya lanjut. Ini bukan karena kamar rumah sakit habis, tapi karena alokasi kamar untuk COVID yang terbatas dan kamar yang nyaman biasanya untuk pasien yang memiliki kemampuan lebih. Saya rubah menjadi, ini karena alokasi kamar pasien COVID terbatas. Dan kamar yang lebih nyaman biasanya untuk pasien dengan kemampuan lebih. Lihat, lebih singkat, lebih clear, lebih jelas juga. Lanjutkan, untuk kepastian mendapatkan kamar yang nyaman jika terjangkit COVID, silakan balas WA ini dan saya akan menjelaskan lebih lengkap mengenai fasilitas yang bisa Pak Ruslan miliki. Saya rubah menjadi, untuk kepastian mendapat kamar yang nyaman, silakan Pak Ruslan balas WA ini dan akan saya jelaskan terinci fasilitas yang bisa Pak Ruslan pakai. Tetap semangat, Eka Setia Wibawa. Nah teman-teman nanti di bagian deskripsi Anda bisa lihat ya supaya teman-teman bisa belajar lebih clear ya yang sebelumnya saya edit dan yang setelah saya edit gimana ya. Jadi Anda bisa lihat pemilihan kata-katanya, apa yang bisa disingkat dan sebagainya. Oke? Nah kita masuk ke prinsip kelima. Jangan pernah beranggapan bahwa prospek Anda bersedia membuka gambar yang Anda kirimkan, bahkan video yang Anda kirimkan. Banyak orang saat ini sudah men-set WA-nya agar tidak otomatis download gambar atau video karena tidak ingin HP mereka cepat jadi penuh. Jadi kalau ada kampanye khusus melalui gambar misalnya, sebaiknya Anda tetap ketik lagi secara ringkas pesan yang ada di gambar atau video tersebut. Ya, kalaupun prospek berkenan membuka gambar yang kita kirim, pastikan itu adalah gambar yang menarik, bukan sebuah sekedar kotak yang diisi tulisan yang kecil-kecil berdesakan. Itu sudah akan langsung membuat mereka ilfeel. Ya, prinsip keenam, bagian akhir harus ada yang namanya call to action atau CTA, di mana bagian ini kita berharap mereka meresponi. Nah, kita ingin mendapat merespon dari mereka, jadi jangan dibuat sulit, dibuat gampang saja. Di contoh sebelumnya, saya hanya meminta prospek untuk membalas WA saya. Sederhana. Ya, jangan menyuruh mereka untuk isi form, apalagi jumlah pertanyaannya banyak. Ya, is a big no-no. Ya, ingat, pesan WA Anda tujuannya adalah untuk memperoleh respon, bukan untuk proses closing yang perlu banyak data. Ya, kecuali Anda menjanjikan sesuatu yang menguntungkan untuk mereka, baru bisa Anda kirim form untuk dilengkapi. Contoh, silakan lengkapi form berikut ini untuk segera memperoleh asuransi kecelakaan gratis 100 juta yang berlaku 12 bulan. Itu baru Anda layak kirim form. Ya. Nah, prinsip berikutnya, prinsip ketujuh. Jangan menggunakan istilah-istilah teknis yang Anda pahami, tapi belum tentu prospek Anda paham. Seperti MCU. Apa sih? Jangan beda dikit sama MCK. Ya, langsung saja daripada MCU, langsung saja cek kesehatan. Ya, proses underwriting. Apa tuh underwriting? Langsung aja kenapa? Proses penilaian kelayakan asuransi. Critical illness, belum tentu semua orang ngerti itu. Ya, langsung saja penyakit berat seperti jantung, stroke, kanker, dan lain-lain. Ya, jadi jelas, clear. Prinsip ke-8, gunakan golden spot di WA. Apa tuh? Nah, Anda bisa lihat di sini ya. Kata-kata pertama yang muncul di layar HP prospek pada saat mereka membuka WA pertama kali, itu akan muncul list WA mereka ya, mereka terima dari mana saja. Ya, pastikan terbaca nama mereka atau kata-kata yang membuat mereka ingin tahu. Jadi bisa diklik.
bisa dibuka sama mereka. Contoh, yes, Pak Herman bisa mendapat bla bla bla, ya. Atau khusus untuk Pak Herman di bulan Juni, bla bla bla, ya. Nah, kata-kata tersebut yang pertama itu penting sekali, itu akan ngintip di list WA mereka dan kemungkinan dibuka menjadi lebih besar, ya. Prinsip ke-9, prinsip terakhir. WA punya sistem format yang lumayan. Bisa beberapa bagian ditebalkan hurufnya, beberapa bagian dicetak miring seperlunya. Jangan lebay ya, jangan berlebihan. Ya, jangan lupa juga gunakan spasi agar enak dibaca. Yang saya maksud spasi itu spasi ke bawah. Jadi Anda harus men-set WA Anda sehingga jika Anda tekan enter itu bukan mengirim tapi membuat spasi ke bawah. Ini penting agar WA Anda tetap dalam satu kesatuan, tidak terpisah-pisah. Jangan lupa, jangan pakai huruf besar semua. Bahkan sudah huruf besar, lalu di bold semua. Ini mau menjelaskan sesuatu atau mau marah-marah. Ya, nah berikut ini contoh penggunaan format di WA Anda. Anda bisa lihat contoh sebelum diformat seperti ini. Ya, dan setelah diformat menjadi seperti ini. Ya, pasti akan jauh lebih enak melihatnya. Ya, lebih ini jumlah kata-katanya sama. Kalau nggak percaya nanti Anda bisa hitung ya. Jumlah kata-katanya persis sama, tapi berasa lebih ringkas. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau bisa juga jangan sampai ada read more ya, karena mungkin nggak cukup ya. Jadi Anda coba latih bagaimana mempersingkat pesan WA Anda. Nah, teman-teman, sesuai janji saya di awal, jika Anda menginginkan mengirimkan jumlah WA banyak sekaligus dan tidak broadcast yang hanya menyebut selamat pagi Bapak Ibu, tapi benar-benar bisa menyapa mereka satu persatu dengan menyebut nama, dalam hal ini nama prospek Anda, maka tentunya Anda perlu software yang berkategori WA Caster. Ya, cukup banyak sebenarnya yang ada di pasar, Anda boleh pilih. Tapi kalau saya boleh merekomendasikan yang sudah kami pakai selama 2 tahun belakangan ini dan saya cukup puas kinerjanya. Sekali kirim saya bisa kirim ribuan WA tanpa jari saya jadi kram. Ya, software ini tentunya harus diinstal di PC atau di Mac ya. Jadi belum bisa misalnya di tablet Anda gitu ya. Nah, memang ini nggak gratis. Jadi memang harus ada modal untuk kenyamanan dan why not untuk produktivitas yang lebih baik. Kenapa tidak? Ya. Disclaimer dulu, ini bukan bukan promosi ya teman-teman, ini sekedar memberitahu Anda, siapa tahu ini bisa membantu Anda. Namanya WBS Pro ya, WBS Pro. Mereka juga ada video-video cara penggunaannya cukup lengkap dan mudah diikuti. Anda nanti tinggal klik linknya ya, silahkan pelajari dulu ya. Dan sekali lagi ini bukan endorsement, hanya untuk memberikan informasi, siapa tahu bisa memberikan kemudahan buat rekan-rekan agent semua. Ya, sekali lagi silahkan klik link di deskripsi ya, juga ada di kolom komentar dan ada kabar gembiranya. Anda cukup masukkan kode uang 360 ya, lihat nih uang 360 huruf besar semua di bagian promo agar Anda memperoleh diskon 50%. Oke. Sekali lagi teman-teman ya, tetap semangat, tetap berlatih. Dalam hal ini Anda melatih membuat pesan-pesan yang tidak jualan tapi membuat ya orang yang membacanya ingin menghubungi Anda. Ya. Semangat terus, tetap jaga kesehatan ya. Saya yakin Anda akan menjadi agent yang juara.